Kenapa ada orang yang hidupnya sederhana tapi tenang, sementara yang lain punya banyak tapi tetap gelisah? Dan saat hidup terasa sempit, uang tidak cukup, jalan seolah buntu, justru disitulah tanpa kamu sadari, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan. Sahabatku, hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada fase di mana semuanya terasa berat, penghasilan terasa kurang, kebutuhan terus bertambah, dan masalah datang silih berganti tanpa jeda. Kamu sudah berusaha, sudah bekerja keras, bahkan mungkin sudah mengorbankan banyak hal, tapi tetap saja hasilnya belum seperti yang diharapkan. Di titik itu, wajar jika hati mulai lelah, pikiran mulai penuh, dan harapan perlahan memudar. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mulai mempertanyakan hidupnya. Kenapa aku terus diuji seperti ini? Apa yang salah dengan usahaku? Kenapa orang lain terlihat lebih mudah menjalani hidupnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala, membuat hati semakin sempit, dan tanpa sadar, kita mulai melihat hidup hanya dari satu sisi, kekurangan. Kita mulai menghitung apa yang tidak kita punya, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tertinggal. Setiap hari dipenuhi rasa khawatir, takut tidak cukup, takut tidak mampu, takut masa depan semakin gelap. Dan perlahan, rasa takut itu berubah menjadi beban yang semakin berat di dalam dada. Padahal jika kita mau jujur, bukan hanya keadaan yang membuat kita tertekan, tapi cara kita memandang keadaan itu sendiri. Karena dua orang bisa berada di situasi yang sama, tapi merasakan hal yang sangat berbeda. Yang satu tetap tenang dan penuh harap, sementara yang lain tenggelam dalam kecemasan. Disinilah letak perbedaannya. Bukan pada seberapa besar masalah yang dihadapi, tapi pada bagaimana hati meresponsnya. Seringkali kita berpikir bahwa ketenangan akan datang setelah masalah selesai. Kita menunggu semuanya membaik dulu, baru kita bisa merasa lega. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Karena ada orang yang hidupnya sederhana, bahkan serba terbatas, tapi hatinya tenang. Dan ada juga yang memiliki banyak hal, tapi tidak pernah merasa cukup. Artinya, ketenangan itu tidak selalu datang dari luar, tapi dari dalam. Dan di saat hidup terasa paling sempit, justru disitulah Allah sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Bukan sekadar tentang bagaimana cara bertahan, tapi tentang bagaimana cara melihat hidup dengan cara yang berbeda. Karena bisa jadi, masalah yang kamu hadapi hari ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menggeser cara pandangmu. Dari yang selalu merasa kurang, menjadi mulai belajar merasa cukup. Dari yang penuh keluhan, menjadi mulai belajar bersyukur. Dari yang hanya bergantung pada usaha sendiri, menjadi kembali bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kunci tersembunyi pembuka rezeki. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari dalam hidup ini, bahwa rasa sempit yang kita rasakan bukan selalu karena rezeki yang sedikit, tapi karena cara pandang kita yang terus dilatih untuk melihat kekurangan. Setiap hari kita terbiasa menghitung apa yang belum kita miliki, membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih berhasil, dan tanpa sadar kita membentuk pola pikir yang membuat hati selalu merasa tertinggal. Padahal, bisa jadi Allah sudah memberikan banyak hal. Hanya saja kita tidak benar-benar melihatnya, karena fokus kita tertutup oleh rasa kurang yang terus kita pelihara. Dalam Islam, kunci pertama dari lapangnya hidup bukanlah bertambahnya harta, jabatan, atau peluang, tapi tumbuhnya rasa syukur yang tulus di dalam hati. Karena Allah telah berjanji dengan sangat jelas dalam firman-Nya, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim 7. Ini bukan sekadar kalimat indah atau motivasi, tapi sebuah hukum yang pasti berlaku dalam kehidupan, bahwa syukur bukan hasil dari kelimpahan, tapi justru sebab datangnya kelimpahan yang lebih besar. Masalahnya, banyak dari kita menjalani hidup dengan pola yang terbalik. Kita menunggu hidup terasa cukup dulu, baru kita mau bersyukur. Kita menunggu semua masalah selesai dulu, baru kita mau tenang. Dan kita menunggu keadaan berubah dulu, baru kita percaya bahwa Allah akan menolong. Padahal justru disitulah letak kesalahannya. Karena dalam banyak hal Allah tidak menunggu kita siap, tapi Allah menunggu kita percaya dan bersyukur terlebih dahulu, baru kemudian Dia bukakan jalan. Coba bayangkan dua orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang hampir sama,
Penghasilannya tidak besar, tanggungannya banyak, dan sama-sama punya beban hidup yang tidak ringan. Namun yang satu setiap hari dipenuhi keluhan. Merasa hidupnya tidak adil, selalu melihat ke atas, dan hatinya dipenuhi rasa cemas yang tidak pernah selesai. Sementara yang satu lagi, meskipun keadaannya sama, ia memilih untuk melihat apa yang masih ia miliki, mensyukuri hal-hal kecil yang sering diabaikan, dan tetap berprasangka baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Secara angka mereka mungkin sama, tapi secara rasa mereka hidup di dua dunia yang benar-benar berbeda. Yang satu hidup dalam tekanan yang terus menekan jiwanya, sementara yang satu hidup dalam ketenangan yang membuatnya tetap kuat menjalani hari. Dan yang menarik, justru orang yang hatinya tenang itulah yang seringkali lebih mudah menemukan jalan keluar, lebih jernih dalam berpikir, dan lebih terbuka terhadap peluang yang datang tanpa disangka-sangka. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena hati yang penuh keluhan itu seperti wadah yang sudah penuh. Tidak ada ruang lagi untuk menerima nikmat baru. Ketika seseorang terus-menerus fokus pada kekurangan, maka secara tidak sadar ia menutup pintu-pintu kemungkinan yang sebenarnya sudah Allah siapkan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi rasa syukur akan terasa lapang, ringan dan terbuka. Sehingga sekecil apapun nikmat yang datang, ia mampu melihatnya, menghargainya, dan dari situlah Allah tambahkan lagi. Bayangkan hati itu seperti sebuah gelas. Jika gelas itu dipenuhi air keruh berupa keluhan, iri dan rasa tidak puas, maka apapun yang dituangkan ke dalamnya akan terlihat sama keruhnya. Tapi jika gelas itu jernih karena diisi dengan syukur dan penerimaan, maka sedikit air yang masuk pun akan terlihat berharga dan bahkan terasa cukup untuk menghilangkan dahaga. Inilah gambaran sederhana tentang bagaimana hati mempengaruhi cara kita merasakan hidup. Inilah yang dalam Islam disebut sebagai keberkahan, sesuatu yang tidak selalu bisa diukur dengan angka, tapi sangat terasa dalam kehidupan. Keberkahan membuat yang sedikit terasa cukup, membuat yang sederhana terasa membahagiakan, dan membuat yang terbatas tetap bisa dijalani dengan lapang. Sebaliknya, tanpa keberkahan, yang banyak pun terasa kurang, yang luas terasa sempit, dan yang seharusnya cukup justru terasa tidak pernah memuaskan. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar angka, mengejar hasil, dan mengejar standar dunia. Sampai kita lupa bahwa yang paling penting bukan hanya apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita merasakannya. Karena percuma memiliki banyak hal jika hati tidak pernah merasa cukup. Dan sebaliknya, seseorang bisa hidup dengan sederhana tapi penuh ketenangan karena hatinya sudah belajar menerima dan bersyukur. Dan disinilah letak rahasia besar yang jarang disadari. Bahwa rezeki yang paling pertama harus kita perbaiki bukanlah yang di luar, tapi yang di dalam. Bukan sekadar menambah pemasukan, tapi melatih hati untuk merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Karena saat hati sudah merasa cukup, seseorang tidak lagi mudah panik, tidak mudah iri, dan tidak mudah putus asa saat menghadapi kesulitan. Ketika hati sudah tenang, pikiran pun menjadi lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah lahir keputusan-keputusan yang lebih bijak. Seseorang menjadi lebih mampu melihat peluang, lebih sabar dalam proses, dan lebih kuat dalam menghadapi tekanan. Dan justru dalam kondisi seperti itulah, jalan-jalan rezeki yang sebelumnya tidak terlihat mulai terbuka dengan cara yang seringkali tidak terduga. Syukur itu ibarat membuka jendela dalam sebuah ruangan yang gelap dan pengap. Selama jendela itu tertutup, udara terasa sesak dan cahaya tidak bisa masuk. Tapi begitu jendela itu dibuka, meskipun hanya sedikit, udara segar mulai mengalir dan cahaya mulai menerangi ruangan. Begitu juga dengan hati, ketika syukur mulai hadir meskipun kecil, ia akan membuka ruang bagi ketenangan dan peluang yang sebelumnya tertutup. Maka jika hari ini kamu merasa hidupmu sempit, jangan langsung berpikir bahwa solusinya adalah menambah, karena bisa jadi yang perlu kamu lakukan pertama kali adalah mengubah cara melihat. Mulailah dengan menyadari apa yang masih kamu miliki, sekecil apapun itu. Dan latih dirimu untuk benar-benar mensyukurinya dengan hati yang hadir. Bukan sekadar ucapan di lisan. Karena bisa jadi, bukan rezekimu yang kurang, tapi hatimu yang belum dilatih untuk merasa cukup. Dan ketika kamu mulai belajar cukup, perlahan kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Hati menjadi lebih ringan, langkah menjadi lebih tenang, dan tanpa kamu sadari, pintu-pintu tambahan itu mulai dibukakan oleh Allah.
dari arah yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Hadap meminta di saat sempit, saat doa menjadi titik balik. Ada satu momen dalam hidup yang hampir semua orang pernah rasakan, yaitu ketika keadaan benar-benar terasa sempit, jalan seperti buntu, dan tidak ada lagi tempat bergantung selain kepada Allah. Di titik itu, manusia seringkali baru benar-benar berdoa. Bukan sekadar rutinitas uci, tapi dari hati yang paling dalam, dari rasa butuh yang tidak bisa ditahan, dari air mata yang jatuh tanpa diminta. Namun yang sering tidak kita sadari, bukan semua doa yang dipanjatkan dalam kondisi sulit itu memiliki kekuatan yang sama. Bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena cara kita datang kepadanya belum sepenuhnya benar. Kita meminta, tapi hati kita masih dipenuhi keraguan. Kita berdoa, tapi pikiran kita masih sibuk menghitung kemungkinan gagal. Kita berharap, tapi dalam waktu yang sama kita juga takut Allah tidak mengabulkan. Padahal Allah sendiri telah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Artinya, cara kita memandang Allah akan sangat menentukan bagaimana kita menerima jawaban darinya. Jika kita datang dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah Maha Mampu, Maha Kaya, dan Maha Memberi, maka kita sedang membuka pintu harapan yang luas. Tapi jika kita datang dengan hati yang ragu, maka kita sendiri yang mempersempit pintu itu. Seringkali kita terlalu fokus pada besarnya masalah kita, pada jumlah hutang yang menumpuk, pada kebutuhan yang belum terpenuhi, pada tekanan hidup yang terus datang. Kita merasa masalah kita terlalu besar, terlalu rumit, terlalu berat. Tapi kita lupa satu hal, bahwa yang kita hadapi bukanlah masalah kita, tapi Allah yang Maha Besar. Allah tidak melihat seberapa besar hutangmu. Allah tidak melihat seberapa sempit keadaanmu. Allah melihat seberapa besar keyakinanmu kepadanya. Disinilah adab meminta itu menjadi sangat penting. Datanglah kepada Allah bukan sebagai orang yang putus asa tanpa arah, tapi sebagai hamba yang tahu bahwa Tuhannya tidak pernah kehabisan cara untuk menolong. Mintalah bukan dengan suara yang paling keras, tapi dengan hati yang paling yakin. Bayangkan seorang anak kecil yang meminta kepada orang tuanya. Ia tidak pernah ragu apakah orang tuanya mampu atau tidak. Ia hanya tahu, orang tuanya pasti akan berusaha memberinya yang terbaik. Dan justru karena keyakinan itulah, ia meminta dengan polos, dengan yakin, tanpa beban. Maka bagaimana mungkin kita sebagai hamba ragu kepada Allah, yang kekuasaannya jauh melampaui segala sesuatu? Ada sebuah kisah nyata tentang seseorang yang hidupnya benar-benar berada di titik terendah. Ia terlilit hutang, usahanya bangkrut, dan hampir setiap hari ia hidup dalam tekanan yang luar biasa. Sampai pada satu malam, ia benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Ia bangun di sepertiga malam dengan hati yang hancur, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa tanpa gengsi, tanpa ragu, tanpa menyisakan sedikit pun kebergantungan pada selain Allah. Ia menangis, bukan karena ingin dikasihani, tapi karena ia sadar selama ini ia terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau Engkau tidak menolongku, aku tidak tahu harus kemana lagi." Dan dari titik itulah, sesuatu mulai berubah. Bukan langsung tiba-tiba bukan langsung semua masalah selesai, tapi hatinya dulu yang Allah tenangkan. Dari hati yang tenang itulah, ia mulai berpikir lebih jernih, mengambil keputusan dengan lebih bijak, dan perlahan, satu persatu jalan mulai terbuka. Ada bantuan yang datang dari arah yang tidak disangka, ada peluang yang sebelumnya tidak terlihat, dan ada kemudahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa yang berubah? Bukan Allah yang berubah, tapi cara dia datang kepada Allah. Dari yang sebelumnya setengah yakin, menjadi benar-benar yakin. Dari yang sebelumnya hanya berharap, menjadi benar-benar berserah. Dan disitulah letak rahasia doa. Bukan hanya pada apa yang kita ucapkan, tetapi pada bagaimana hati kita saat meminta. Karena doa bukan sekadar kata-kata, tapi pertemuan antara kelemahan seorang hamba dengan kekuasaan Tuhannya. Maka jika hari ini kamu sedang berada di titik sulit, jangan hanya fokus pada seberapa berat masalahmu, tapi perbaiki cara kamu datang kepada Allah. Mintalah dengan yakin, dengan penuh harap, dan dengan hati yang benar-benar percaya
bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Karena bisa jadi, bukan doamu yang belum dikabulkan, tapi keyakinanmu yang belum sepenuhnya sampai. Dan saat keyakinan itu hadir sepenuhnya, disitulah pertolongan Allah mulai mendekat dengan cara yang tidak pernah kamu sangka. Amalan penjemput keajaiban. Dalam kondisi hidup yang sempit, seringkali manusia mulai mencari amalan. Kita ingin tahu apa yang harus dilakukan agar rezeki datang, agar masalah selesai, agar hidup kembali lapang. Lalu kita mulai istighfar, mulai sedekah, mulai salat duha. Tapi diam-diam, ada satu niat yang sering tersembunyi di dalam hati. Kapan aku dibalas? Disinilah letak kesalahan yang sangat halus, tapi berdampak besar. Kita tanpa sadar menjadikan ibadah sebagai transaksi. Seolah-olah kita berkata, "Ya Allah, aku sudah melakukan ini. Sekarang Engkau harus memberiku itu." Padahal hubungan kita dengan Allah bukan hubungan pedagang, tapi hubungan antara hamba yang lemah dengan Rabb yang maha segalanya. Amalan bukan alat untuk memaksa Allah memberi, tapi jalan untuk mendekat agar rahmatnya turun dengan sendirinya. Istighfar misalnya, sering dianggap ringan, hanya ucapan yang diulang-ulang. Tapi di balik itu ada kekuatan besar yang sering diremehkan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa dengan istighfar, Allah akan menurunkan hujan, menambah harta, dan memberikan keturunan. Artinya istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga membuka pintu rezeki. Namun istighfar yang mengundang keajaiban bukan sekadar di lisan, tapi yang lahir dari hati, yang benar-benar merasa butuh ampunan. Bayangkan seseorang yang setiap hari berkata astagfirullah, tapi hatinya masih merasa kuat sendiri, merasa bisa mengandalkan dirinya tanpa Allah, maka kata-katanya hanya berhenti di mulut. Tapi ketika seseorang benar-benar sadar bahwa dirinya lemah, penuh salah dan sangat bergantung pada Allah, satu istighfar saja bisa mengguncang langit. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah di saat lapang itu mudah, tapi sedekah di saat sempit itu luar biasa. Karena saat kamu memberi di kondisi kamu sendiri merasa kurang, sebenarnya kamu sedang menunjukkan satu hal yang sangat mahal, kepercayaan penuh kepada Allah. Seolah kamu berkata, "Ya Allah, meskipun aku sedikit, aku yakin Engkau tidak akan membiarkanku kekurangan." Dan disitulah keajaiban sering dimulai. Bayangkan ini seperti seseorang yang menanam benih. Bukan saat tanahnya subur dan airnya melimpah, tapi justru saat tanahnya kering. Secara logika, itu terlihat tidak masuk akal. Tapi justru karena itulah, ketika hujan datang, benih itu tumbuh dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sedekah di waktu sempit adalah benih itu. Ia mungkin terlihat kecil, bahkan terasa berat, tapi ia menyimpan potensi yang besar di sisi Allah. Lalu ada salat duha. Banyak orang mengerjakannya, tapi sedikit yang benar-benar merasakannya. Salat duha bukan sekadar amalan sunnah, tapi bentuk penyerahan diri di awal hari. Saat orang lain sibuk mengejar dunia, kamu justru berhenti sejenak menghadap Allah dan berkata tanpa kata, "Ya Allah, sebelum aku mencari rezekimu, aku datang dulu kepadamu." Itu bukan sekadar gerakan, itu adalah sikap hati. Dan dari sikap hati itulah, Allah cukupkan kebutuhanmu dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan. Ada sebuah kisah yang mungkin sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Seorang pria hidup dalam kesulitan ekonomi yang berat. Penghasilannya tidak menentu, hutangnya menumpuk, dan hampir setiap hari ia dihantui rasa cemas. Tapi di tengah kondisi itu, ia memutuskan satu hal, ia tidak akan meninggalkan istighfar, tidak akan berhenti bersedekah walaupun sedikit, dan tidak akan melewatkan salat duha. Awalnya, tidak ada perubahan besar, hidupnya masih sama, masalahnya masih ada. Tapi ia tetap melanjutkan. Bukan karena ingin cepat kaya, tapi karena ia ingin dekat dengan Allah. Hari demi hari berlalu, dan perlahan sesuatu berubah. Bukan langsung pada hartanya, tapi pada hatinya. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan tidak lagi panik seperti sebelumnya. Dari ketenangan itu, ia mulai melihat peluang kecil yang dulu ia abaikan. Ia mulai berani mengambil langkah yang dulu ia takutkan. Dan dari langkah-langkah kecil itulah, rezeki mulai datang. Sedikit, tapi cukup. Lalu bertambah, dan terus bertambah. Sampai suatu hari ia sadar bahwa yang mengubah hidupnya bukan hanya amalan yang ia lakukan, tapi siapa yang ia dekati melalui amalan itu.
Karena pada akhirnya, amalan bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang kepada siapa kamu mendekat. Maka jika hari ini kamu ingin keajaiban dalam hidupmu, jangan hanya fokus pada hasil, tapi perbaiki niatmu dalam beramal. Istighfar bukan untuk mempercepat rezeki, tapi untuk membersihkan diri. Sedekah bukan untuk menggandakan uang, tapi untuk melatih percaya. Dan salat duha bukan untuk meminta dunia, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu lebih memilih Allah sebelum segalanya. Dan saat itu semua dilakukan dengan hati yang benar. Tanpa kamu sadari, langit mulai terbuka. Dan pertolongan itu datang dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Saat semua terasa berat, percayalah Allah tidak pernah terlambat. Ada fase dalam hidup di mana semua terasa menumpuk dalam satu waktu. Kamu mulai bertanya dalam hati, sampai kapan harus seperti ini? Kamu mulai ragu, apakah aku benar-benar akan keluar dari semua ini? Dan yang paling berat, kamu mulai merasa seolah-olah doamu belum didengar. Padahal, bukan Allah yang menjauh, tapi mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu minta. Hanya saja, waktunya belum kamu pahami. Seringkali kita ingin semuanya cepat selesai. Ingin jawaban datang secepat mungkin. Ingin hidup kembali mudah, tanpa harus melalui proses yang panjang. Tapi kita lupa bahwa Allah tidak hanya ingin memberikan hasil, Allah juga ingin membentuk kita selama perjalanan itu. Karena bisa jadi, kalau semua masalahmu langsung diangkat hari ini, kamu belum siap untuk menjaga nikmat yang akan datang nanti. Maka Allah tahan sejenak, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menguatkanmu. Allah biarkan kamu berada di titik lelah, agar kamu belajar bersandar hanya kepadanya. Allah biarkan kamu merasa sempit, agar kamu sadar bahwa hanya Dia satu-satunya tempat bergantung. Dan Allah biarkan semuanya terasa lambat, agar kamu mengerti bahwa setiap hal ada waktunya. Tidak ada satupun doa yang sia-sia. Mungkin tidak semua dikabulkan dengan cara yang kamu inginkan, tapi semuanya dijawab dengan cara yang kamu butuhkan. Kadang Allah memberi apa yang kamu minta. Kadang Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Dan kadang Allah menundanya sampai kamu benar-benar siap menerimanya. Maka jangan ukur kasih sayang Allah dari cepat atau lambatnya jawaban, tapi dari bagaimana Dia menjaga kamu, bahkan di saat kamu merasa sendiri. Ingat ini baik-baik, kamu yang hari ini masih bertahan, itu bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah yang menguatkan. Kamu yang hari ini masih bisa bangkit setiap pagi, itu bukan karena kamu mampu, tapi karena Allah yang masih memberi kesempatan. Dan kamu yang hari ini masih punya harapan, itu tanda bahwa Allah belum selesai dengan hidupmu. Maka jangan menyerah, meskipun jalannya belum terlihat, meskipun jawabannya belum datang, meskipun keadaan belum berubah. Tetaplah melangkah, tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, dan tetaplah percaya. Karena bisa jadi, di titik kamu merasa paling lelah, disitulah kamu sebenarnya sudah sangat dekat dengan pertolongan. Seperti malam yang paling gelap, tepat sebelum fajar menyingsing. Dan saat waktu itu tiba, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua yang kamu lalui bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengantarkanmu pada versi dirimu yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Allah. Sahabatku, jika kamu merasa video ini seperti berbicara langsung kepadamu, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah cara Allah mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian. Jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada orang yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Dan jika kamu ingin terus diingatkan, jangan lupa subscribe Suara Hikmah, karena di channel ini kita belajar bersama untuk tetap kuat, tetap tenang, dan tetap dekat dengan Allah dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.